Jadi di sesi perkuliahan hari ini kita akan belajar SQL for data definition. Di sini ada create, alter, dan juga drop. Jadi kita akan latihan bagaimana kita mengimplementasikan query menggunakan workbench. Kita bisa connect dulu ke MySQL-nya. Kita gunakan password yang sudah kita create ketika kita melakukan instalasi. Di sini kita bisa lihat tampilan utamanya. Skema di sini ada beberapa database yang sudah pernah tercreate ya, ada contoh database, library database, Sakila, SIS, dan juga Word database. Kita akan mengikuti modul yang ada dalam perkuliahan. Untuk yang pertama, ini kita akan belajar bagaimana meng-create sebuah database dan juga table dengan menggunakan SQL. Nah, di slide yang pertama ini kita akan membuat database dan juga table ya dalam SQL. Nah, gimana caranya kita meng-create database yang baru dalam SQL? Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan sintaks create database untuk meng-create sebuah database baru. Create database, kemudian kita set di sini nama database-nya apa. Nah, di dalam kali ini kita akan coba buat database yang namanya University DB. Sebelum kita create database University DB ini, kita coba lihat database apa saja yang ada dalam connection-nya kita. Nah, di sini ada database contoh, information schema, sama ya dengan yang ada di sidebar ini. Nah, kita akan create database University DB. Oke, ini kita eksekusi. Nah, kita bisa lihat bagaimana outputnya. Di sini dia berhasil ya, tandanya dia berhasil. Kita sudah berhasil meng-create database University DB. Kemudian kita perlu refresh. Sudah muncul University DB yang akan kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, kemudian kita udah punya yang namanya database. Selanjutnya adalah bagaimana kita meng-create table di dalam database tersebut. Yang perlu kita ketahui, table itu merupakan kombinasi dari baris dan juga kolom. Nah, jadi di sini kita akan meng-create yang namanya table. Nah, ketika kita meng-create sebuah table, kita harus mendefinisikan struktur yang ada di dalam table. Contohnya di sini kita create table student, kemudian atribut yang akan kita gunakan adalah ID, name, phone, dan juga email. Di sini kita definisikan kalau si ID tersebut mempunyai tipe data integer. Kemudian kita set dari table student ini mana yang akan menjadi primary key. Di sini kita set ID itu merupakan primary key dari table student. Kemudian jika ada constraint yang dibutuhkan, kita bisa sampaikan di sini dalam query yang akan kita eksekusi nantinya. Di sini kita create constraint untuk ID itu tidak boleh memiliki nilai 0 ya. Demikian halnya juga dengan atribut atau kolom name, phone number, dan juga email. Kita definisikan tipe data dan juga ukuran dari datanya. Kita coba cek di sini. Saya sudah siapkan query-nya untuk create table department. Jadi di sini ada beberapa table yang akan kita create. Yang pertama ada table department, kemudian lectures, course, students, dan juga enrollments. Nah, departemen ini punya kolom namanya departemen ID, name, dan juga location. Sedangkan lectures kita buat di sini ada
kolom namanya lecture ID, name, email, dan juga departemen ID. Oke, kita eksekusi dulu untuk tabel yang pertama ya. Oke, di sini ada error, no database selected. Ya, sebelum kita eksekusi, kita harus tentukan dulu database mana yang akan kita gunakan. Nah, tadi karena kita udah create database University DB, maka kita akan menggunakan database University DB. Kita eksekusi, oke, berhasil. Sekarang udah aktif ya University DB-nya. Kemudian kita coba eksekusi kembali untuk create table department. Oke, di sini sudah berhasil. Tahapan selanjutnya kita akan melihat bagaimana table yang sudah kita create tadi. Kita akan melihat identitas dari si table tersebut atau deskripsi dari table tersebut. Oke. Nanti akan kita lakukan. Kita fokus untuk create tabelnya dulu di sini. Tabel yang kedua, di sini ada lectures. Nah, untuk departemen kita set si departemen ID itu merupakan primary key. Sedangkan untuk lectures, lecture ID merupakan primary key-nya. Di sini kita bisa lihat ya, foreign key untuk table lectures itu ada departemen ID. Nah, jadi dalam hal ini kita si table lectures dengan table department itu memiliki relasi, memiliki relationship. Makanya foreign key-nya yang dari departemen tadi itu digunakan oleh si lectures. Ini kita eksekusi juga. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita eksekusi untuk table course dengan kolom di sini ada course ID, course name, credits, departemen ID, dan juga lecture ID. Nah, yang jadi foreign key di sini ada departemen ID dan juga lecture ID. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya untuk table students berhasil juga. Kemudian table enrollments. Oke, sudah berhasil ya. Oke, kita bisa lihat deskripsi dari masing-masing table dengan menggunakan query seperti yang ada di slide. Kita coba eksekusi. Nah, di sini gagal ya, error karena student itu nggak ada di dalam University DB. Yang ada adalah students pakai S. Ini kita coba eksekusi ulang. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat kolom apa saja yang ada di sana, kemudian tipe datanya, key apa saja yang digunakan, kemudian constraint apa saja yang diizinkan untuk table students. Oke, kita sudah selesai meng-create database dan juga table. Kemudian kita akan lanjut ke slide selanjutnya, ke modul selanjutnya. Di sini adalah altar. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama bagaimana kita menambahkan kolom dari existing table. Jadi kita udah punya table, kemudian kita akan melakukan modifikasi yaitu menambahkan kolom ke dalam SQL, ke dalam table tersebut dengan menggunakan SQL. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mengubah definisi dari kolom yang sudah ada di dalam table. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghapus kolom, salah satu atau beberapa kolom dari kolom yang ada di dalam table yang sudah kita create. Kemudian bagaimana mengubah nama kolom dari existing table. Ya, di sini kita bisa lihat seperti untuk contohnya ada table student dengan kolom ID, name, phone number, dan juga email. Kemudian di sini kita akan menambahkan yang namanya birthplace. Ya, birthplace dengan tipe datanya adalah varchar 50. Oke. Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan muncul kolom baru yaitu birthplace. Kita akan coba dengan menggunakan table kita. Ya, di sini kita akan terhadap table students ya. Nah, table students
Table students di sini kita definisikan untuk phone numbernya kan nggak ada ya, dia cuma punya kolom student ID, name, email, dan juga enrollment year. Kemudian kita akan menambahkan nih kolom baru yaitu phone number dengan tipe data varchar, dan kita izinkan dia itu boleh 0 nilainya. Kita eksekusi. Oke, di sini sudah berhasil ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana definisi dari atau deskripsi dari student tadi. Di sini kita sudah menambahkan field yang baru atau kolom yang baru yaitu phone number dengan tipe data varchar dan dia boleh 0. Kemudian kita juga bisa melakukan alter table untuk modifikasi dari kolom definition-nya. Nah, sini kan contohnya adalah si student tadi ya. Kan kita sudah menambahkan phone number. Di sini misalnya ada phone number dengan tipe data integer, panjangnya 12. Kemudian kita akan memodifikasi definisi dari si phone number tadi. Kita akan mengubah tipe datanya menjadi varchar 16. Nanti akan dihasilkan ketika kita eksekusi describe student ini, akan ditunjukkan phone number dengan tipe data yang baru. Oke, di sini tadi email untuk students. Oke, kita pindahkan dulu. Students di sini kita akan mengubah email dari varchar yang kita izinkan yaitu constraint-nya tidak boleh 0. Kita akan ubah dia boleh 0 misalnya. Kita eksekusi. Oke, dia berhasil dijalankan. Kita lihat. Nah, di sini si email tadi dia boleh 0. Yang sebelumnya tidak boleh 0, sekarang sudah boleh 0. Kita juga bisa ganti definisi untuk yang lainnya ya. Misalnya kita mau mengganti untuk nomornya, tipe datanya akan kita ubah, atau mungkin panjang dari varchar ini akan kita ubah, itu bisa sangat mungkin kita lakukan. Kemudian bagaimana kita menghapus kolom dari existing table yang ada dalam SQL? Jadi kita bisa menggunakan alter table, kemudian kita state apa nama tabelnya, kemudian kita tambahkan klausa drop kolom, kemudian kita state kolom apa yang akan kita hapus. Di sini kita akan menghapus phone number. Nah, ketika dieksekusi, maka phone number akan terhapus dari tabel tersebut. Oke, di sini kita coba menghapus yang namanya phone number. Ini masih ada phone numbernya. Kita coba eksekusi phone number. Oke, di sini berhasil. Maka ketika kita eksekusi describe students ini, nah, si phone numbernya sudah hilang. Kemudian bagaimana caranya mengubah nama yang ada di dalam kolom? Oke, kita mau mengubah nama yang ada di dalam kolom ya. Misalnya di sini contohnya adalah kita mau mengubah field phone number ini jadi phone aja. Oke, tadi karena kita sudah menghapus yang namanya phone number, maka kita seharusnya ini tidak boleh dilakukan lagi ya, karena phone number sudah tidak ada. Makanya di sini error. Kecuali tadi kalau misalnya phone numbernya itu ada di dalam student, maka kita bisa melakukan rename terhadap phone number tadi. Phone number doesn't exist ya. Cek dulu describe students. Sini ada phone number. Oke, sini ada phone number. Nah, kita akan melakukan modifikasi. Nah, ini tadi salah karena sini kan error ya, muncul error. Di sini muncul error karena University DB studentnya itu nggak eksis. Jadi lagi-lagi kita harus perhatikan terkait penulisannya. Nah, student seharusnya. Kita coba eksekusi. Ya, sudah berhasil ya. Phone number itu jadi phone. Kita coba lihat deskripsinya. Nah,
di sini sudah ada font. Oke, jadi ketika kita akan melihat bagaimana kondisi dari table kita bisa menggunakan query, salah satu dari query berikut. Jadi kita sudah coba yang namanya menggunakan DEX. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan describe, atau kita juga bisa menggunakan yang namanya show column from students. Sama saja. Oke, sampai sini kita sudah belajar yang namanya modifikasi table dengan menambahkan table, kemudian memodifikasi definisi dari setiap kolom, menghapus salah satu kolom, ataupun merename nama kolom yang ada dalam table. Kemudian di modul selanjutnya kita belajar bagaimana caranya menghapus database dan juga table. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita jangan asal-asalan menghapus database yang kita punya. Karena kalau misalnya itu kita eksekusi, maka database kita akan hilang secara otomatis. Kemudian ketika kita mau menghapus yang namanya table, kita harus perhatikan nih, constraint apa saja yang terlibat di dalam table tersebut. Oke, di sini kita bisa menggunakan syntax drop database library untuk menghapus database library ya kalau ada di dalam database kita. Jadi kalau misalnya kita punya database library ini, kita akan bisa menghapusnya dengan mengeksekusi query berikut. Dan kita bisa menggunakan show databases untuk melihat database apa saja yang kita punya. Atau cara lainnya adalah dengan cara pengecekan. Nah, tadi kan kita nggak perlu melakukan pengecekan ya, jadi kita akan menghapus library aja. Nah, kalau misalnya library-nya nggak ada di dalam database kita, maka akan muncul pesan error. Tapi kalau misalnya kita menggunakan query untuk pengecekan, itu drop database if exists library, maka kalau misalnya library-nya ada akan dieksekusi. Tapi kalau misalnya library-nya nggak ada di dalam database kita, ya dia tidak akan memunculkan error, tapi dia akan munculkan pesan berhasil, tapi tidak ada yang muncul, tidak ada yang terkena imbasnya dari query tadi, karena ada pengecekan yang dilakukannya if exists. Ternyata library sudah tidak eksis, makanya di sini query oke, null rows affected, dan juga satu warning. Juga bisa menghapus beberapa database yang kita punya, jadi dengan men-set nama-nama dari database-nya. Nah, kemudian bagaimana caranya menghapus table? Kalau mau menghapus table, kita tinggal menggunakan query drop table, kemudian kita set di sini nama tabelnya, misalnya roles, drop table roles. Ketika kita eksekusi, yang tadinya di tables library itu ada assignment, books, members, dan juga roles, maka akan hilang roles tadi, kolom roles-nya akan hilang karena sudah kita hapus. Kita juga bisa menggunakan query pengecekan ya, apakah authors itu ada di dalam table library atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, ya dia akan berhasil dilaksanakan, tapi tidak ada yang terkena dampak ya. Kita coba ke punya kita. Ini kita jangan hapus dulu database-nya, karena kalau misalnya kita hapus database-nya, kita tidak akan bisa menghapus yang namanya table-nya, karena secara otomatis table juga sudah terhapus di sana. Kita coba hapus yang namanya table students di sini. Nah, di sini muncul error code ya, 3730. Tidak bisa menghapus students karena dia menggunakan dijadikan sebagai foreign key untuk enrollment. Apakah benar demikian? Kita bisa cek di sini. Ketika kita tadi mendefinisikan si student tadi, ya si student kan dia sebagai primary key di sini. Kemudian disampaikan kalau misalnya dia dijadikan sebagai referensi untuk digunakan sebagai foreign key untuk enrollments. Di sini enrollments menggunakan foreign key student ID. Jadi table student tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita drop karena dia digunakan oleh table enrollments.
Kemudian kita coba drop table enrollments. Oke, di sini berhasil. Enrollments tidak terkait ya. Tidak ada yang merefer enrollments sebagai foreign key di sini dari tabel yang kita sudah definisikan. Kita bisa lihat tabel apa saja yang kita punya. Kita refresh dulu, kita bisa lihat dari sini. Nah, jadi hanya ada courses, departments, lecturers, dan juga students. Kemudian kita coba cek apakah kita masih bisa melihat definisi dari enrollments. Enggak lagi ya, karena dia sudah dihapus tadi, bahkan di tabel yang ada di sebelah navigator ini enrollment juga sudah tidak ada. Oke, kemudian kita coba drop yang namanya database. Oke, kita coba drop database University DB, database yang baru saja kita create. Dari sini berhasil ya. Nah, di sini kita bisa lihat secara otomatis database-nya kita itu sudah hapus, sudah tidak ada lagi karena sudah kita drop. Jadi ketika kita mau mencoba menggunakan University DB, ini sudah tidak bisa lagi karena University DB tadi sudah kita drop. Kita bisa lihat database yang kita punya hanya ada contoh library, MySQL Performance, Sakila, Syswork, sama seperti yang ada di navigator ini. Oke, sekian modul praktikum hari ini. Semoga bisa dipahami ya.